Nah, tinggal pertanyaannya adalah sekolah tidak diminta untuk mengetahui maunya industri yang mana. Sehingga logikanya sekolah itu bingung, Pak. Waduh, Pak, banyak banget, Pak. Sana minta ini, situ minta ini, situ minta ini gitu ya. Sehingga akhirnya anak-anak itu belum dia paham di satu titik, dia harus pindah ke titik yang dia belum paham di target yang sana, dia harus pindah ke target yang ini. Dia belum paham target yang pindah. Makanya pada saat tiba-tiba lulus, mau ke sana juga nggak kesampaian, mau ke sini juga nggak kesampaian, mau ke sini juga kesampaian, kebanyakan target. Itu dulu ya. Nah, kalau sekarang tuh keren. Kalau lu udah tahu target lo kemana, baru latihannya ke sana. Berarti sistem pembelajaran ini disesuaikan sama maunya industri. Partner ya. Bukan industri secara nasional, Mas. Industri partner. Sehingga memupuk institusi pendidikan untuk apa? Lu kerjasama dulu, tanya sana, tanya sini dulu. Bedah maunya mereka apa, terus kemudian bawa mereka ke kantor, ke sekolah untuk yuk sama-sama kita ngebangun kurikulum. Itu yang sekarang. T-Talk Digital Yours. Halo Vinizen. Dalam episode sebelumnya kita selalu dikilik-kilik oleh satu isu yang rasanya dibawa oleh semua narasumber kita ya di TikTok ya. Isu itu adalah tentang kelangkaan sumber daya manusia di bidang digital. Banyak banget dari robotik sampai AI, cyber security, deep learning dan sebagainya gitu. Nah, waktu itu kita juga pernah ngobrolin tentang peluang yang besar banget di dunia animasi, di dunia 3D. Di mana kalau kita itu sering baca berita-berita dari media, kita sering banget disuguhi informasi nih bahwa karya-karya besar Hollywood misalkan atau karya-karya dari beberapa negara terkemuka itu ternyata SDM-nya banyak sekali ngambil dari Indonesia gitu. Artinya dari sisi kualitas SDM kan sebenarnya ini kan bagus ya gitu. Tapi selalu muncul keluhan bahwa SDM kita ini kurang gitu. Karena faktanya beberapa teman-teman di industri juga mengeluhkan itu gitu. Jadi antara harapan mereka sama quality yang diharapkan itu berbeda gitu. Nah, kita kali ini akan ngomongin masih seputar bagaimana sih kita bisa memberikan solusi atau kita mengupas tuntas perihal talent shortage ini atau kekurangan tenaga kerja di bidang IT, digital, khususnya di animasi maupun 3D. Kita akan ajak nih Vinizen semuanya untuk ngobrol bareng dengan orang yang udah pasti seru banget. Ini narasumbernya ini keren banget. Beliau adalah Head of Animation Program dari BINUS. Langsung saja kali ya, aku sapa Mas Dedi. Halo Mas Bem. Halo Mas Bem. Halo, apa kabar Mas Ded? Thank you. Kabar baik. Yes. Thank you banget udah join nih. Tadi kan aku di awal udah ngomong nih Mas. Jadi di beberapa diskusi kita sama narasumber kita selalu yang dibahas atau yang mereka serukan adalah kelangkaan SDM. Termasuk ketika kita ngobrolin tentang 3D sama animasi di beberapa episode yang lalu gitu. Ya. Padahal ya Mas ya, kalau kita itu dengerin ya atau kita terima informasi kan sudah ada kurikulum yang diterapkan di sekolah-sekolah gitu. Kemudian juga sekolah vokasi ini beberapa tahun terakhir ini kan didorong banget nih. Sekolah vokasi ini penting banget gitu. Tapi faktanya yang pertama, kualifikasi juga masih belum meet dengan requirement industri. Yang kedua, nggak ngerti nih Mas, kenapa pengangguran juga dari sekolah vokasi ini tinggi banget khususnya SMK gitu. Nah, apakah ada sesuatu yang salah nih, atau mungkin sekarang sudah benar, cuman kita sekarang mengalami dampak dari beberapa kesalahan, bukan kesalahan ya, aku nggak ngerti istilahnya apa, tapi mungkin ketidaktepatan kurikulum atau pola belajar mengajar di masa-masa sebelumnya. Mas Ded, tolong dong kasih kita pencerahan yang terjadi ini apa ini sekarang. Oke, ini sebenarnya ini kayak kita ngomongin benang kusut sebenarnya Mas Ben. Kusutnya itu terlalu kusut banget gitu ya. Ya, cuman emang kita harus ngelihat secara komprehensif dulu sebenarnya. Kalau ngomongin SDM kan ngomongin berarti ada kualifikasi, pasti gitulah. Kita ngomongin SDM ngomong kualifikasi. Nah, tinggal kualifikasi ini dapat dari mana? Didapat dari sistem, berarti dia melalui jalur resmi ya, jalur sekolah akademik ya. Atau kualifikasi didapat karena self learning. Intinya jangan lihat gue background dari mana, tapi ngelihat apa yang bisa gue buat. Nah, itu self learning tuh.
Ya. Ada lagi jalur yang dimana saya dari lulusan ini. Jadi dia mengandalkan itu supaya dia mendapatkan nilai tambah gitu ya. Nah, yang kalau yang kita lihat dulu ya, kalau SDM yang sebenarnya yang selalu jadikan perhitungan, itulah yang dari akademik, benar kan? Karena kan inputnya sama outputnya kan terbaca kan. Yang masuk ke sekolah itu berapa, yang keluar terserap berapa gitu ya. Nah, yang selalu dimonitor pemerintah kan yang itu sebenarnya. Kalau yang self learning kan dia nggak ke data kan. Oke, berarti ini kayaknya kalau ngomongin pasti jalur yang formal ya, pastilah. Jalur pendidikan formal. Nah, jalur pendidikan formal itu kan sebenarnya mereka, jadi logika kurikulum adalah gini loh bos, kalau lu masuk ke sistemnya kita, lu terukur, lu bisa dapatnya apa. Nah itu kurikulum sebenarnya, kan gitu ya, bahasa kurikulum kan gitu ya. Nah cuman memang yang menjadi masalah adalah memang ada koridor regulasi yang harus disepakati. Bila gitu, ini bahasanya nih, bila kamu mengambil izin program studi ini, gitu, kira-kira gitu, ada regulasi lah. Nah, regulasi ini dulu itu era dulu itu dikunci. Bisa fleksibel gitu, harus bisa fleksibel. Ya, dikunci. Nah, yang menjadi masalah adalah pada saat itu dibuat suatu format kuncian, ternyata kuncinya salah. Jadi bisa kebayang ya gitu ya. Jadi formulanya itu kunciannya itu ternyata salah gitu loh. Dan itu juga baru kita sadari, industri baru menyadari setelah dikasih kesempatan untuk melihat, paham ya Mas ya? Kita nggak bisa ngelihat dulu, kita hanya melihat outputnya, makanya kita tanya kenapa outputnya begini ya, apa yang salah gitu. Nah sehingga banyak sih parameternya, tapi salah satu parameter yang terukur itu sistem, itu yang terukur tuh. Karena kita administratif ya. Jadi kalau parameter tiba-tiba, oh ini gurunya bagus, gurunya jelek, itu variabelnya tuh tergantung personal ya. Syukur kalau anak itu mendapatkan guru yang bagus, pasti outputnya enak gitu ya. Tapi kan yang ngejaga bahwa, makanya kita bilang gini, banyak kan pemerintah dulu kan mengandung mazhab tuh gini, ada yang namanya ujian nasional gitu ya. Nasional dari ujung ke ujung itu diharapkan memiliki kualifikasi yang sama. Walaupun gurunya berbeda aliran, berbeda strata, tetapi outputnya harus sama. Makanya ada ujian nasional kan. Ya itu kan fungsinya, sistem itu mencoba mendekati jangan sampai se-Indonesia Raya tidak masuk kualifikasi yang distandarkan secara nasional. Nah sistem kan berarti kan yang menjadi pegangan itu sebenarnya sistem. Nah seperti yang jadi masalah dulu adalah sistemnya tidak, kalau saya bilang tuh tidak realistis. Karena tidak melibatkan industri atau bagaimana? Dalam kaidah administratifnya pasti akan ada bukti-bukti bahwa industri terlibat. Pasti itu. Kan kalau kita melakukan FGD, selalu kan ada bukti autentik. Sini datang ya. Cuman memang ini jujur ya Mas. Orang industri cuma tataran MOU doang atau bagaimana? Enggak. Jadi logikanya masuk Mas. Masuk. Ini contohnya gini. Orang industri ya, dia itu kompetensinya, skill berkembang itu karena sebuah proses experience yang dia dapat, benar ya? Ya, sehingga akhirnya maka orang bilang keputusan yang diambil itu karena mengkristalisasi dari apa yang dia dapat secara seperintilan, benar ya Mas? Itu konsep industri gitu. Nah, sehingga kadang-kala kalau industri ditanya bagusnya apa sih yang harus dipelajari untuk anak SMK? Kira-kira gitu. Ini contoh-contoh kasusnya. Industri itu nggak mudah untuk bisa menerjemahkan itu, karena menurut dia adalah saya harus dibantu untuk bisa memecahkan. Berarti nggak semua industri profesional itu mampu mendeskripsikan harusnya seperti apa. Gitu. Jadi banyak sih kondisi di mana bisa jadi pada saat itu expertnya nggak bisa menerjemahkan. Dia tahu maunya, tapi nggak bisa menerjemahkan. Tapi sekarang udah lebih enak ya, karena sekarang itu sudah bukan lagi melibatkan person, Mas Ben. Sudah melibatkan institusi, sudah melibatkan suatu organisasi yang representatif dari keilmuan itu ya. Jadi lebih terstruktur sekarang. Oke. Paling nggak ini kita boleh optimis ya dengan kondisi yang sekarang ya. Secara organisasinya udah berubah. Di pusat ya udah berubah ya. Dan itu menjadi angin segar lah. Tapi kayaknya aku juga sering lihat nih Mas Det kan, kebetulan aku kerja dengan beberapa brand juga. Aku lihat yang sekarang ya, ini ya sudah bikin happy lah. Artinya banyak banget mereka itu melakukan sinergi dengan pelaku industri, tidak hanya sekedar seremonial, tapi sudah benar-benar melakukan ada alih
pengetahuan, ada alih Ya. teknologi, sehingga Ya. lama-kelamaan ya kita boleh berharap lah ini kesenjangan ini makin lama makin teratasi, yang nggak ada Ya. kesenjangan lagi gitu. Ya. Nah, apakah ini juga isu ini ada di dunia animasi sendiri, Mas? Sama nggak? Jadi gini, misalnya contoh, oke, Mas, kalau Mas ketemu orang Sumatera Barat, Mm-mm. Mas Bem, Mas Ya. Bem bilangnya dia orang apa? Masyarakat Minang. umum, Pak. Orang Minang. Mas Bem udah benar berarti. Oke. Pasti hampir semua orang tanya, dari mana Sumbar? Orang Padang ya. Bener ya, Mas? Orang Padang, oke. Iya ya. Iya kan? Iya. Iya. Kalau orang itu orang Payakumbuh, dia marah. Ah, Gue bukan dari Padang. Padang itu kota yang dekat pantai. iya. Gue Payakumbuh gitu loh. Yang benar orang Minang ya, bener ya Mas? Benar. Minang benar ya berarti ya? Oke. Benar kan? Karena itu sebagai marganya ya. Iya. Sebagai keturunan genrenya. Itu yang terjadi di animasi. Animasi zaman dulu dianggap bahwa orang Sumatera Barat, orang Padang, gitu. Itu dulu ya Mas. Nah, sehingga bahasanya adalah mereka lupa bahwa di Sumatera Barat itu banyak kota-kota. Mereka hanya melihat satu kota yang mendominan dan itu dilabelkan. Nah, sama dengan animasi. Jadi kalau ditanya, wah, ini sama kayak jadi contoh lucu tuh gini. Kalau kita kerjaannya di foto-fotoan, profesinya apa, Mas? Fotografer. Fotografer. Iya. Kalau kita pekerja di video-videoan, profesinya apa? Videografer. Videografer. Oke, Iya. sekarang saya coba ganti. Kalau kita kerja di animasi, profesi kita apa? Animator. Animator, betul ya? Iya. Nah, Benar nggak itu? itu sama. Itu analogi sama kayak lu Iya. dari mana? Sumbar. Orang Padang ya. Jadi gitu ya. Jadi logikanya gini. Animator itu kalau kita benar-benar masuk industrinya adalah orang, ini media juga suka salah nih, adalah Oke. orang yang hanya bertanggung jawab menghidupkan sesuatu. That's it. Fungsi hidup itu hanya gerak, Mas. Fungsi hidup ini hanya gerak. Berarti orang yang bertanggung jawab menggerakkan sesuatu. Itu diperkecil lagi tuh. Loh, pertanyaannya adalah, dalam industri itu selain menggerakkan ada lagi yang lain nggak? Ada yang membentuk, ada yang nyusun, benar nggak, Mas? Ya. Nah, sehingga pada dasarnya, oh berarti animasi itu ada animator, maka semua anak ini jadi animator. Itu udah salah kaprah tuh. Salah kaprah gitu ya. Jadi sebenarnya animator itu hanya satu divisi dari satu produk animasi. Sama kayak Sumbar itu, Padang itu hanya satu kota dari Sumatera Barat. Sumbar. Iya. Kira-kira gitu. Harusnya ngomongnya, profesi saya apa? Seharusnya kalau ya tadi kalau marganya saya orang Minang, gitu dia. Nah, kita belum ketemu nih, Mas. Ini hanya masalah media tidak memiliki istilah lain. Dan salah satu istilah yang paling gampang adalah di luar negeri katakan apa, maka itu yang dilabelkan. Kalau di luar negeri mana animator? Semua mengatakan bahwa pekerja animation ya. Tetapi mereka udah mature, Mas. Oke. Pada saat mature, profesi Anda apa? Saya modeler. I'm not animator. I'm storyteller ya. I'm not animator gitu. Tapi gue kerja di bagian membuat produk animasi. Yes. Mungkin pelaku industri animasi, alun panjang. Bener harusnya. Bener ya, jadi ya. Iya. Marganya kita adalah pekerja animasi, gitu ya. Iya. Marga kita pekerja animasi. Tapi Iya. bagian divisi apa lu? Gue texture artist, bos. Jadi beda-beda ya. Iya. Nah, itu kesalahan pertama tuh. Kesalahan pertama. Jadi, nah kesalahan kedua adalah bahwa animasi itu bisa dipelajari oleh satu orang sebagai sebuah produk. Maksudnya apa itu? Jadi logikanya ini, Mas Bem bisa bikin film animasi, bisa. Dan dia akan berarti dia mencoba mencari sekolah yang membuat dia bisa membuat produk animasi ya. Produk animasi kan zaman dulu masih berpikir tayangan, bener ya? Iya. Kalau dimainkan kan bukan animasi lagi, namanya game, bener kan? Iya. Kalau udah dibaca bukan animasi, namanya komik, kan gitu. Ini hanya masalah, jadi konteks animasi dulu tuh yang ditonton, yang ditayangkan, ditonton. Nah, sehingga orang awam umum mengatakan bahwa oke, berarti gue mau mensekolahkan anak gue di sekolah animasi supaya dia bisa buat produk animasi, benar? Itu sama aja. Anak gue mau gue sekolahkan di misalkan sekolah otomotif supaya bisa bikin mobil. Logikanya gitu kan sebenarnya. Tapi kalau itu kan lebih jelas kan, buat mobil kan nggak cuman lu belajar bikin bodinya, tapi lu juga belajar bikin mesinnya, gitu ya. Lu belajar bikin elektroniknya, dan itu nggak bisa dikontrol oleh satu bidang keilmuan. Nah, masyarakat umum juga masih salah
melihat itu. Industri udah paham, Mas. Pertanyaan juga yang meregulasi pun juga salah dulu ngeliatnya. Jadi kesalahan itu yang kita benari. Itu yang berdampak pada masih tingginya pengangguran terbuka dari karena gitu. Iya, karena gini. Ternyata untuk membuat sebuah produk tayangan animasi, dia harus bisa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Benar ya? Logikanya gitu. Kalau dibedah ya. Dan ternyata untuk bisa A sampai J itu, gile banyak banget dong mata pelajaran yang harus kami masukkan. Benar ya? Ya. Sedangkan waktu durasi jam pembelajarannya ya cuman segini. Segitu-segitu aja. Akhirnya dipepet, tek. Nah, pengenalan dipepet, akhirnya yang penting dapat semua anak-anak, bener ya? Yang penting dapat semua anak-anak. Tetapi di lapangan adalah akhirnya anak-anak tidak mampu bisa memahami dan mampu mempraktekkan, kecuali hanya mengerti. Karena nggak sempat lagi, habis itu pindah lagi ke rumpun pembelajaran yang lain. Belum kelar pindah lagi. Pindah lagi. Karena kita dulu masih mengandung mazhab palu gada. Apa lo mau, gue bisa gitu ya. Macamnya gitu, Mas. Nah, sekarang itu akhirnya kebutuhan industri nggak begitu, Bos. Nah, jelas sih maksudnya. Industri mintanya apa, sekolah nyetaknya apa. Nah, itu makanya SDM-nya nggak. Ini kayak ini ya, sebenarnya yang berlaku di sekolah-sekolah vokasi itu seperti zaman, nggak tahu nih, Mas Jadi lahir tahun berapa sih? 95 ya. Kalau aku kan Orde Baru nih ya. Mas Jadi kelahiran tahun 2000 kan, jadi nggak tahu, masih muda gitu. Kalau aku kan coba bilang, Mas. 70-an. Aku produknya Pak Harto nih. Oh gitu. Nah, kalau kita dulu kan, atau mungkin sekarang masih ada ya, pelajaran kan banyak banget. Jadi kita kayak dituntut untuk semua belajar semuanya gitu. Terus akhirnya yang ada ya, yang satu tahunnya cuma setengah-setengah, yang satu tahunnya juga malah mungkin seperempat, yang satu nggak ngerti sama sekali gitu. Yang penting kita ujian bisa entah gimana caranya lulus gitu. Nah, barangkali mungkin seperti ini ya sebuah vokasi. Nah, idealnya itu seperti apa sebenarnya, Mas? Biar tadi loh seruan-seruan atau keluhan-keluhan atau isu yang terkait dengan pengangguran dari sekolah vokasi ini mampu lama-lama ditepis, walaupun tadi aku dengar dari Mas Dedi sekarang udah mulai ada reformasi ya gitu. Tapi sesungguhnya idealnya seperti apa? Apakah masing-masing siswa itu difokuskan aja kayak misalkan ada pelajaran mayor gitu, 3 aja atau berapa, nanti yang lain-lain tinggal pilihan aja gitu. Jadi nanti ketika masuk industri ya udah spesifik. Nah, itu idealnya seperti apa sebenarnya? Sebenarnya gini, yang dimaksud dengan ideal adalah waktu yang disepakati, gitu ya, itu benar-benar tercapai dengan apa yang dirancangkan sebenarnya itu ya, itu ideal tuh. Tapi yang balik lagi adalah kan kita mendidik SDM agar dia terserap, simpel itu kan. Kita mendidik SDM, tenaga kerja, agar dia bisa terserap. Permintaan industri beda-beda setiap perusahaan, ya dong? Ya. Tergantung gue di sektor mana, gitu ya. Nah, sehingga akhirnya yang benar harusnya setiap sekolah itu kan logikanya gue mampu menjawab kebutuhan industri, benar ya? Tapi yang salah kemarin adalah sekolah nggak pernah tahu industri mana yang gue tuju. Itu dia. Ini khusus animasi ya, animasi dulu ya. Industri mana yang gue tuju? Karena banyak banget Pak studio. Sehingga karena dia nggak tahu industri mana dia tuju, itu sama aja gini. Gue ada satu panah, dan tapi target sasaran gue banyak. Berarti logikanya nggak bisa dong gue hanya butuh 1 busur. Kalau target sasaran gue ada 10, maka gue harus butuh 10 busur. Lo hajar berbarengan, bisa kena nggak? Susah, ya. Susah, Pak, gila. Yang paling mudah adalah lo hanya butuh 1 busur ke 1 sasaran. Tetapi, maka tadi, sistem yang lama nggak begitu. Yang lama ya, sistem kurikulum lama nggak begitu. Kayak apa sih sistem yang lama? Kalau boleh tahu, dulu perjalanannya gimana nih? Sistem yang lama tuh gini, kurikulum ini dicetak karena disepakati untuk anak itu bisa, benar ya? Bisa. Untuk bisa. Makanya kan kemasannya dulu kan jargonnya bisa kan, benar. SMK bisa ya? Bisa. Benar dong berarti? Ya benar. Tapi kan dia lupa bahwa kebutuhan industri variabelnya banyak. Itu ya. Ya, variabel banyak. Nah, tinggal pertanyaannya adalah sekolah tidak diminta untuk mengetahui maunya industri yang mana. Sehingga logikanya sekolah itu bingung, Pak. Waduh, Pak, banyak banget, Pak. Sana minta ini, situ minta ini, situ minta ini gitu ya. Berarti kan logika sasaran banyak kan? Ya simpel kan, makanya Pak nih. Sehingga akhirnya anak karena mintanya banyak, anak saya ajarin ke sana, moga-moga bisa terserap di sana, anak saya ajarin ke sana, moga-moga bisa terserap di sana. Sehingga akhirnya anak-anak itu belum dia paham di satu titik, dia harus pindah ke titik yang
Dia belum paham di target yang sana, dia harus pindah ke target yang ini. Dia belum Iya. paham targetnya, pindah. Makanya pada saat tiba-tiba lulus, mau ke sana juga nggak kesampaian, mau ke sini juga nggak kesampaian, mau ke sini juga kesampaian, kebanyakan target. Itu dulu ya. Nah, kalau sekarang tuh keren. Bos, nggak bisa lu bikin sasaran pencapaian kalau lo nggak tahu target lo kemana. Simple itu aja. Kalau lo udah tahu target lo kemana, baru latihannya ke sana. Berarti sistem pembelajaran ini disesuaikan sama maunya industri. Partner ya. Ya. Bukan industri secara nasional, Mas. Industri partner. Sehingga memupuk institusi pendidikan untuk apa? Lu kerjasama dulu, tanya sana, tanya sini dulu, bedah maunya mereka apa, terus kemudian bawa mereka ke kantor, ke sekolah untuk yuk sama-sama kita ngebangun kurikulum. Itu yang sekarang. Oke. Sekolah ya, ini sekolah ya, bukan pemerintah ya, bukan regulator ya, eksekutor sekolah. Oke. Tapi langkah yang dilakukan oleh sekolah itu udah direstui kan dari pemerintah? Nah, kan saat ini kan ada sistem baru nih, kultural baru lah, kultur baru yang dimana sepertinya kita harus trial uji coba dulu. Maka diuji cobakan ke dalam sekolah-sekolah unggulan. Kan itu wajar ya. Sistem itu kan maka bedanya enak sekolah unggulan adalah dia mendapatkan sistem terbaru ya untuk diuji coba ya. Makanya dia agak sedikit lebih advance. Lebih leap ya. Baru setelah ternyata sekolah unggulan ini setelah dijalankan dia memperbaikan improvement dan impor makin baik, baru bisa diterapkan secara umum. Itu sekolah unggulan apa bedanya dengan sekolah terakreditasi A gitu misalkan? Sebenarnya bahasa unggulan itu adalah gini, dia mendapatkan direct langsung ke regulator, direct langsung ke regulator, langsung ya Mas. Jadi ada insentif, misalnya unggulan betul, ada insentif, terus ada aturan baru yang khusus diperuntukkan buat unggulan. Jadi kalau kita bilang adalah uji coba dong, iya. Uji coba. Nah, sejauh ini nih, sejauh pandangan Mas Dedi ini terhadap reformasi baru dengan memberikan kayak mungkin semacam otonomi juga kepada sekolah-sekolah unggulan ini, perbaikan juga lah gitu. Sejauh ini seberapa signifikansinya? Apakah sudah menunjukkan hasil-hasil yang sudah mendekati, kalau menurut saya sih mendekati ideal atau bagaimana, Mas? Sebenarnya gini, Mas, kan ini kan kita baru dalam kurikulum Merdeka itu kan baru ya, baru setahun 2 tahun ya, baru, tapi kan berarti rumusannya kan juga masih dirancang. Nah, sekarang rumusannya itu udah clear, tinggal diimplementasi, simpel itu ya. Jadi pada saat ditanya apakah sudah berhasil, secara hitam di atas putih, prediksi itu memiliki probabilitas keberhasilan lebih baik dibandingkan sistem yang lama. Sistem yang lama. Loh kenapa? Karena setiap sekolah kurikulumnya beda. Bisa kebayang nggak? Kok bisa beda? Ya karena tergantung partner lo apa. Gitu. Partnernya artinya industri. Iya, contohnya gini Mas. Industri garment aja. Garment kan variabel banyak banget ya. Ada yang konvensi lah, ada yang apa-apa. Gitu. Pertanyaannya adalah, apakah semua ilmu-ilmu di garment ini akan diajarkan di anak-anak? Waduh, kalau itu balik lagi ke cara yang lama dong. Iya kan? Semua apa lu gada kan? Nah sekarang enggak. Kurikulum yang dibentuk, mata pelajaran yang dibentuk untuk SMK khususnya, ini SMK dulu ya. Itu adalah mata pelajaran yang sangat spesifik dan sangat khusus karena partnernya permintaan itu. Itu keren tuh. Jadi kerjasama dengan partner sudah ada kebutuhan. Berarti asumsi ini ya, sekolah tetanggaan ya. Partnernya A, isinya beda pada saat sekolah yang tetangganya itu partnernya B. Nah itu keren tuh. Jadi formulanya, jadi contoh gini. Oh, gue sekarang buka warung Padang di Yogyakarta. Gak mungkin gue kasih yang pedes-pedes sebenarnya. Karena kan lidahnya orang Jogja. Lidah gudeg ya. Lidah gudeg gitu. Beda kalau gue bikin masakan Padang untuk di Jawa Timur yang mereka dengan rawon setannya gitu ya, yang sangat kuat dengan pedes-pedesnya. Ya maka jadi mereka menyesuaikan. Nah, pengertian merdeka itu ada penyesuaian gitu. Nah, tapi Mas Dedi kan bilang tadi yang menganalogikan Jogja, Padang, nasi Padang rasa gudeg gitu. Nah, yang jadi concern saya adalah itu partnership yang kira-kira ideal seperti itu kebanyakan mungkin akan terjadi di kota-kota besar atau mungkin di Jawa atau mungkin kalaupun di luar Jawa ya Medan, Makassar, ya you name it lah, beberapa kota di luar Jawa yang memang sudah matang secara industri gitu. Nah, apa kabar itu dengan
adik-adik kita yang belajar di daerah-daerah terpencil, bagaimana mereka mendapatkan privilege yang sama gitu. Oke, kerennya tuh gini Mas. Dulu orang kalau mau jualan, itu lo harus tentuin tuh tempat lo di mana. Bener ya? Ya. Makanya dulu zaman era tahun 80-an, 90-an, gimana spot menjadi penting, bener kan? Karena orang lalu lalang di spot itu, bener ya? Ya. Karena spot yang gue sewa, manajemen gedungnya juga bagus, promosional lah, sehingga menarik orang-orang untuk datang ke itu ya. Spot penting. Kalau sekarang kan enggak, spot nggak penting Mas. Iya kan? Loh kenapa? Karena gue bisa berjualan, yang beli itu orang yang nggak ada di area tempat gue. Kalau dulu kan nih, kalau kita mau beli, makanya orang-orang kalau kita dulu zamannya dulu ya, mau beli elektronik ini mana Mas? Mau beli elektronik zaman dulu, 80-an, 90-an, kemana? Barang-barang elektronik, orang Jakarta belinya kemana? Ke Glodok ya? Glodok. Ya. Iya kan? Karena ngumpul di sana semua kan? Nah kalau sekarang kita beli elektronik di mana? Gue buka Tokopedia aja. Iya. Ya, gue nggak tahu tokonya di mana. Lo pernah nggak Mas beli barang di Tokopedia? Terus lo tanya, Pak, saya ambil barang di toko deh. Wah, kita tokonya nggak boleh dikunjungin Mas, karena dia bahasanya gue bukan toko, ini gudang yang nggak layak orang nansuk gitu ya. Tapi lo jamin deh barangnya nyampe dengan selamat. Yang penting buat review. Nah berarti logika itu terjadi juga di kondisi yang lain. Berarti logikanya spot nggak menjadi penting sekarang. Benar ya? Sama dengan analogi perdagangan tadi ya. Dulu orang berbondong-bondong sewa tempat di Glodok supaya apa? Barang gue laku di sana. Karena orang yang mau cari elektronik masih ke Glodok kalau di Jakarta. Iya. Sekarang Glodok sepi. Benar. Mas, sorry, yes. Tapi kalau untuk sekolah vokasi ini kan mereka butuh first hand experience gitu. Nah, kalau nggak ada partner yang ada di lokal, itu gimana caranya? Oke, misalkan Bandung, SMK SLKB di Bandung, dia banyak gitu pabrik-pabrik tekstil, mudah lah gitu ya. Nah, bagaimana apa kabar dengan saudara-saudara kita, adik-adik kita yang, saya nggak nyebut daerah, tapi daerahnya itu bukan daerah industri, bukan daerah yang jauh lah dari kemungkinan untuk berpartner yang bisa ada alih pengetahuan secara langsung, ada alih keterampilan, alih skill atau alih teknologi secara langsung. Nah ini piye Mas? Apakah kan nggak mungkin ya? Misalkan remote kan butuh experience juga gitu. Oke, gini Mas. Yang paling lama itu berubah di era remote sekarang. Jarak jauh, semua pembelajaran jarak jauh adalah sekolah seni. Itu paling lama berubahnya. Kenapa? Karena bagi mereka, lo belajar seni, lo harus tatap muka, lo harus ngerasain, lo harus pegang, lo sentuh. Dulu ya? Gitu ya. Tapi pada saat semua dilarang, waduh Pak, masa saya mesti beli drum sendiri? Iya. Masa saya mesti beli alat-alat sendiri? Pak, gila Pak, gue berharap sekolah di situ supaya gue bisa menggunakan fasilitas itu. Kan parameter dulu kan begitu ya. Nah, gara-gara pandemi kan semua dilarang 2 tahun. Gak boleh ke sekolah. Sekolah jarak jauh semuanya. Iya. Jadi kan otak menjadi orang-orang seni itu sebenarnya kenapa bisa survive? Karena terpaksa, Pak. Kita udah tanya deh. Kalau ditanya, karena terpaksa, Pak. Kita nggak bisa ngapa-ngapain dan kita harus bisa. Jadi mereka mencari celah cara. Nah, pertanyaan berarti logikanya adalah transfer knowledge bisa dilakukan secara jarak jauh. Dulu orang nggak sepakat itu. Dulu orang mengatakan bahwa universitas terbuka, bener ya? Lo kan sibuk lo, ikut aja kuliah universitas terbuka. Kenapa online? Bener ya? Waduh, gue nggak bisa dapat apa-apa online karena dulu paradigmanya lo kalau belajar, mesti ngerasain duduk di kelas, mesti ngelihat dosennya. Iya. Iya, parameter dulu kan begitu. Parameter budaya sekarang udah berganti. Gue nggak butuh, karena kenapa? Gila, dengan teknologi sekarang yang Zoom udah nyaman kayak gini, gue nggak ada bedanya. Gue bisa mendapatkan itu. Tinggal pertanyaannya adalah paket internet gue harus kuat kan gitu. Sekarang mau ngomongin paket-paketan. Oke. Berarti kesimpulan tadi adalah segala satu transfer knowledge itu bisa terjadi jarak jauh, benar ya? Ya. Oke. Sekarang transfer experience, kan tadi knowledge ya. Knowledge kita ngomong aja kan. Transfer experience, Mas. Sekarang saya mau tanya, kalau Mas pengen belajar, sekarang kita sepakat segala satu bentuk kerja kita digital, benar ya? Ini orang seni kan, khususnya seni visual, semua di digital ya. Ya. Mas bisa ngeliat sekarang saya membuat gambar nggak dalam posisi Mas sekarang? Bisa mungkin ya. Bisa. Saya tinggal share screen, ya. Benar kan? Ya. Terus kemudian saya tinggal demoin. Oh gitu ya cara Pak Didi kerjanya, benar ya? Oh gitu ya. Misalkan gini, saya yang paling susah sebenarnya gini, di dalam dunia profesional itu kan setiap artis itu memiliki stylenya sendiri, benar ya?
memiliki caranya sendiri. Makanya dia dibayar mahal karena cara gue lebih efektif segala macam. Nah, cara itu, Mas, itu nggak akan bisa didapat di buku. Hanya bisa didapat mengundang orang itu, terus kemudian dia melakukan demo di sana, workshop di sana. Gitu kan. Nah, yang enaknya sekarang, dalam dulu kan workshop kan, oke, berarti gue harus bawa perangkat kerja gue. Waduh, gile, gue nggak ada laptop. Susah dong gue kesana. Banyak banget pikiran deh. Oh, berarti harus dikemas di dalam lab segala macam. Kalau sekarang, Mas di tempat, jadi bisa nggak, Mas, ngundang expert dari Amerika? Ya gampang, selama lo bisa calling dia, waktunya ngepas, terus dia tinggal demo, selesai. Berarti transfer knowledge pun, transfer pengertian teknologi itu sekarang bukan bagaimana how to install ya, bagaimana how to use, bener ya? Ya. Ya kan, teknologinya how to use kan, gampang bos. Tinggal segala sesuatu yang kerjaan gue di layar, gue tinggal share screen, gue bisa ngeliat kerjaan gue kayak apa. Dan bisa tanya jawab. Berarti logikanya hal seperti itu, paradigma seperti itu sudah bisa dipatahkan dengan teknologi sekarang, apalagi dengan konteks Zoom. Conference secara video conference jarak jauh ya, udah smooth segala macam. Nah, tinggal pertanyaannya adalah, tapi gimana caranya, Mas, orang yang kerja di pelosok, yang sekolah di pelosok bisa mendapatkan experience yang sama dengan orang yang kerja di pusat, di kota-kota besar. Nah, makanya setiap sekolah vokasi sekarang di-push untuk memiliki unit atau divisi namanya TEVA. Apa itu TEVA? Teaching Factory. Teaching Factory. Orang awam mengatakan, oh, teaching factory ada ruangan, ada alat yang memang memiliki standar dengan industri. Itu orang-orang awam ya. Tapi beyond that, logikanya kenapa? Karena dengan sekolah itu memiliki sebuah miniatur industri yang ada di sekolah itu, maka setiap anak bisa melakukan experience-nya di sana. Orang mengatakan dulu lab. Kalau lab kan hanya ada prasarana barang yang kemudian diutilisasi karena ada kelas. Itu lab. Kalau TEVA enggak. Lebih beyond that gitu. Jadi harus ada sebuah experience project yang dikerjakan sama si anak. Nah, sehingga anak itu apakah dia harus keluar dari kotanya? Dia enggak. Karena kalau sekolahnya menerapkan konsep itu. Makanya sekarang banyak sekolah-sekolah berbondong-bondong. Saya mau jadi unggulan dong. Oke, salah satunya itu syaratnya. TEVA itu ya? Salah satunya, Mas. Kalau enggak, dia nggak mandiri nanti. Iya, betul-betul. Nah, TEVA itu kan banyak levelnya ya. Nah, level yang paling top, yang paling atas namanya, dia udah masuknya professional service. Berarti, utilisasi ruangan TEVA gue, divisi TEVA gue, sudah bisa menghasilkan rupiah. Karena kami sudah mampu dan sanggup mengambil proyek dari luar yang dikerjakan di kami. Even proyek itu dari Malaysia, dikerjakan tuh misalnya di kota terpencil di Banjarmasin gitu, yang nggak kepikir kok bisa ada studi animasi. Ya bisa aja kan, logika gitu kan. Itu di sekolah atau yang di luar? Sekolah, ini kata ngomongin sekolah. Sekolah. Makanya sekolah unggulan, salah satu syarat wajibnya adalah dia sudah harus memiliki TEVA, Teaching Factory, harus salah satu wajibnya. Iya. Supaya apa? Supaya siswa nggak perlu harus keluar kemana-mana. Dia cukup di sana melakukan experience. Kalau kita bilang enrichnya di sana. Tapi siswa boleh memilih tempatnya, itu haknya mereka. Tetapi sekolah memberikan solusi. Yang mana dia Mas bilang, Mas, kalau jauh dari industri gimana caranya? Industri bisa kok diikutsertakan. Contoh gini, Mas dari salah satu perwakilan industri dari misalkan dari dunia desain grafis ya. Wah gila, kalau gue membangun project dari tempat yang sekarang gue bina, yang gue hadapin, itu cost-nya mahal banget, bener ya? Pasti Mas akan berpikir, dan gue kepengen experience gue, project gue bisa dirasakan oleh sekolah-sekolah yang memang mau bermitra sama gue, bener dong? Berarti logikanya, Mas pasti nggak berpikir bahwa gue mau cari yang di Jakarta karena bagus-bagus nggak? Pasti mau semakin gue tanya ada portofolio apa dari sekolah itu, benar kan? Sekolah itu kasih portofolio, sehingga bila mana hasil yang dibuat oleh sekolah itu sesuai dengan rekomendasi, sesuai dengan leveling standarnya si perusahaan, Mas, pasti Mas ingin deal sama mereka. Mereka mau co-production ya. Nah, berarti logikanya project Mas yang selama ini di Jakarta itu bisa transmigrasi ke daerah dan dikerjakan sama mereka dengan pendapatan per kapita mereka. Kira-kira menguntungkan nggak? Dengan cost yang lebih murah ya. Itu dia. Tapi harus mutualisme. Salah satu mutualisme, sekolah juga harus menempatkan sistem manajemen kerja yang bagus, bukan sistem manajemen pedagogi aja, Mas. Karena beda.
Manajemen pedagogi kan mau manajemen produksi kan beda. Ya, berbeda banget ya. Berbeda banget. Nah, disitulah makanya Teva itu mempush mereka bahwa buat industri dalam. Pada saat lo membuat industri dalam, usahakan industri itu bisa memberikan kontribusi nyata ke masyarakat. Nah, contohnya misalkan contoh industri percetakan ya, bisa dilakukan di sekolah dong. Karena di tempat kami Pak, di desa kami nggak ada percetakan Pak. Mereka untuk mencetak apapun harus ke kota. Bisa nggak bayang Mas, kalau di sekolah itu ada lab percetakan, yang dimana semua masyarakat di sana bisa menggunakan jasa lab sekolah itu. Logikanya gitu. Nah itu kalau begitu boleh ya, mendapatkan income begitu? Boleh? Nah itu namanya professional service. Kalau nggak, bagaimana cara dia hidup? Tapi kan logika professional service adalah, maka jasa yang kami tawarkan sudah memiliki kualifikasi yang layak untuk I see. Itu dikejar tuh kualifikasi. Keren ya? Keren banget. Sumpah keren. Nah, tapi gini Mas, tadi kan kalau dari penjelasan Mas Dedi ya, aku menangkap bahwa sebenarnya kan kalau khususnya di dunia animasi, 3D dan sebagainya ini ya, ada yang jadinya kalau melihat di sini, apakah mereka itu bisa menjadi artis atau kreator, atau sistem seperti ini bisa mereka hanya sebagai doer yang nantinya jadi outsource aja, atau memungkinkan juga untuk semuanya gitu kan. Kalau masalah jadi artis atau doer itu kan sebenarnya juga balik lagi ke talenta masing-masing ya. Tapi ini potensi untuk mengembangkan keduanya itu seperti apa sih Mas? Oke, gini Mas. Jadi sebenarnya ini kita berarti melihat dari SDM ya. SDM yang menggunakan jalur formal. Ya, karena kalau jalurnya mandiri kan itu udah kebebasan mereka. Kita jalur formal lah. Jalur formal ya. Berarti ada satu institusi yang berjalan di kaidah itu. Sehingga pada saat ditanya, kalau kita sekolah kursus apapun saja, pada saat kita lulus, pilihan kita cuma 3, mau sedunia. Lo mau sekolah di Amerika, pilihan cuma 3. Satu adalah lo mau jadi employee, kan gitu ya. Kedua adalah mau jadi entrepreneurship, dulu wirausaha. Nah yang ketiga adalah further study. Lo mau lanjut lagi nggak? Hanya itu doang kan? Jadi kita persempit supaya cara penjelasannya akan lebih gampang. Oke Pak, berarti gue pada saat lulus, gue bisa memilih jalur employee. Berarti gue kerja sama orang, berada di bawah kontrak kerja dengan orang itu, mengikuti sistem orang itu, dan gue dibayar sejumlah kesepakatan yang dari level yang gue punya. Itu employee. Dia nurut dengan sistem perusahaan. Nah, tapi ada juga gambaran di mana dia gue nggak mau bekerja di dalam hierarki kerja organisasi orang. Gue kepengen bikin organisasi sendiri. Tapi itu entrepreneurship kan? Iya. Iya kan? Nah, satu lagi, kayak gue belum pede, masih ada, gue mau sekolah lagi. Nah itu ya. Makanya ada yang further study, ya lanjut lagi sekolah, lanjut lagi sekolah, lanjut lagi sekolah. Berarti ada 3 pilihan kan sebenarnya. Nah, yang kalau lanjut lagi sekolah itu study saja. Kita tidak mengeksplor itu ya. Karena industri kan, ya lo sekolah lagi, kapan lo ke industrinya kan simpel gitu ya. Nah, makanya industri yang melihat yang employee. Nah, biasanya employee secara asumsi ya, kita presentasi 100% ya. Kalau SDM di kita di Indonesia itu kalau dibilang yang bermazhab employee itu hampir mendominasi 80%. Intinya dia lulus, dia mau kerja di sana, dia mau kerja di sini, dia mau kerja di situ gitu. Itu jadi dia mengemployekan skill-nya dia di perusahaan itu. Itu employee ya. Nah, biasanya orang-orang yang masuk ke sana itu tergantung levelnya. Non-experience dulu. Jadi mau sekolahnya itu tingkat tinggi, mau misalkan S3 tapi non-experience, sama S1 non-experience itu secara levelingnya itu dianggap sama. Kira-kira gitu Mas. Jadi logik, kalau non-experience, SMK itu bayarnya segini. Non-experience S1 bayarnya segini, beda ya. Non-experience S2 bayarnya segini. Jadi intinya tingkatan gaji mereka disesuaikan dengan degree-nya mereka terakhir. Itu kan urusan orang HC kan, kayak gitu-gitu kan. Karena mereka punya standarnya kan. Iya. Nah, tetapi mereka pada saat mereka masuk tetap lu masuk di junior level. Semua sama dong ya. Karena gue non experience. Nah, itu konsep employee ya. Nah, tinggal pertanyaannya, juniornya dia junior di operasional. Ya operasional aja, atau juniornya dia atau junior di kategori manajemennya, manajerial, atau di kategori konseptual, kan beda Mas. Jadi tetap dia baru, dia newbie, newcomer gitu. Gue junior, tapi junior gue adanya karena gue S1, karena gue lulusan S2, maka secara
soft skill-nya dia, technical skill-nya dia, mindset-nya dia udah lebih dewasa, bener ya? Yang Dan S1. university kan konsepnya gitu, Mas. Iya. Kita di-push mereka menjadi lebih mature, kita di-push mereka menjadi bertanggung jawab terhadap apa yang mereka pikirin. Makanya kalau anak S1 ngomong apa adanya tanpa nggak dipikirin di kata-katain ya. Kan terjadi di media sekarang, lu ngomong nggak research dulu sih, asal ngomong aja pakai nafsu. Nah itu di S1 tuh kayak, aduh lo kayak nggak layak jadi mahasiswa. Gitu. Jadi bukan berarti intel lo jago ngomong, pada saat lo ngomong lo bisa mempertanggungjawabkan omongan lo. Berarti anak ini sebelum dia mengutarakan sesuatu, dia udah mempelajari apa sebenarnya subjek yang gue pelajari, gitu ya. Itu research ya, jadi ujung-ujungnya research. Nah karena budaya ini dibangun di perguruan tinggi, bisa nggak bayang Mas? Berarti gila, anak perguruan tinggi sudah dilatih dari semester awal, berpikirnya harus dipertanggungjawabkan, dia harus mencari tahu kenapa gue harus begitu, harus gitu ya. Berarti ini anak bagusnya ditempatkan di sesuatu yang sifatnya adalah membangun konsep strategik, benar ya? Orang-orang strategik tuh biasanya. Biasanya orang strategik kan kalau dalam ranah pekerjaan ada yang di awal-awal kan? Iya. Iya kan? Kita merancang desainnya kayak gini ya, kita merancang. Nanti siapa yang mau memproduksi? Orang produksi, itu operasional. Contoh misalkan kita kepengen buat animasi ya, kita animasi. Animasi itu kan yang kita tahu orang lihat adalah pada saat go play, terlihat adegannya, terlihat ceritanya, itu produk akhir. Nah untuk sampai produk akhir ini kan ada satu tahapan ya. Kalau dalam kaidah akademik itu sebenarnya 3 tahapan baku doang. 3 tahapan baku, praproduksi, produksi sama pasca produksi, 3 tahapan baku aja. Pokoknya produk tayangan begitu Mas, di film kayak mau di animasi sama, 3 tahapan itu. Nah praproduksi itu tahapan merancang semua, merancang kita mau apain sih, kenapa kita buatnya orangnya pakaiannya kayak gitu, kenapa kita buatnya monsternya begitu, kenapa ceritanya begini, jadi kenapa, itu tuh di praproduksi ngerancang. Nah untuk bisa menjawab kenapa, maka orang-orang yang di situ kan harus memiliki fundamental basic yang kuat, bener ya? Dia bisa menjawab kenapa. Nah, makanya anak-anak yang memang di-set untuk secara formal di perguruan tinggi itu di-set ke pool areal itu. Karena industri mengatakan, lu kan sekolahnya ada perguruan tinggi, bos, gitu bahasanya ya. Lu kan udah dilatih kurikulumnya untuk thinking, research, gitulah, analitik, dan lain-lainnya. Berarti lu jago dong, itu kan. Jadi kalau ada kita ketemu mahasiswa yang bisa begitu, berarti dia baal, tuh bohong. Nah itu perguruan tinggi ya. Nah tetapi kalau misalkan anak SMK itu kan memang diset buat mereka cakap secara operasional. Lo dikasih pekerjaan, lo mampu mengerjakannya, terus dengan benar, rapi dan sesuai waktu yang disepakati. Itu hanya itu doang kan. Loh, Pak, apa yang saya kerjakan? Oh, sudah ada yang ngerancang. Nah itu maksudnya. Operasional tuh gini. Saya ngerjain apa? Ini rancangannya. Nah, jadi harus dibagi. Berarti junior di operasional sama junior di perancangan itu sama-sama junior, tapi memiliki tugas tes yang berbeda. Kalau kita bilang stratanya agak berbeda. Oke. Kalau untuk yang SMK mungkin nggak ya? Karena kemarin-kemarin kan kita tahu bahwa pengangguran di tingkat SMK, saya nggak bilang dari animasi ya, tapi ini cukup tinggi sekali gitu. Entah itu jurusan otomotif, entah apapun, tapi yang muncul di BPS memang ke situ. Nah, sementara kita tuh butuh SDM yang kompeten. Yes. Mungkin nggak sih Mas, kalau misalkan adik-adik kita yang di SMK itu tidak hanya didesain untuk bisa mengerjakan atau sebagai doer saja, tetapi dia juga dikasih kesempatan untuk belajar strategic thinking-nya gitu. Nggak tahu, mungkin apa enggak gitu. Keren. Ya. Oke, pertanyaan gini Mas. Kita ngomongin standar. Standar itu, kalau kita ngomongin standar itu yang atas apa yang bawah? Yang atas ya. Kalau standar Mas, mudah Mas yang atas apa yang bawah? Yang atas. Kalau nilai ya. Kita sebagai mahasiswa, nilai standar itu berapa? Nilai standar untuk lulusan. Ya. Saya nggak tahu, zaman saya dulu ya C lah, 2,0 65 kan? Ya. 65 kan? Karena kalau D, lo dianggap nggak lulus, bener ya? Maka yang namakan standar itu yang itu Mas. Bukan yang 90. Itu nggak standar, itu adalah dia mampu mencapai level itu. Jadi yang dimaksud standar itu yang rata-rata. Kalau dia di bawah, maka dia nggak diakui. Kalau dia di atas, dia better. Tapi kalau dia di tengah-tengah, dia mampu terlibat. Itu standar namanya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau memang kita memiliki kesepakatan bahwa setiap target pembelajaran itu standarnya. Nah, orang itu akan cari sama ini, ada yang paling tinggi, bener ya? Orang akan cari yang paling tinggi kan, bener kan? Iya. Nah, bisa ngebayangkan Mas,
pada saat dia mencari yang paling tinggi, maka kalau kita berbicara fondasi, bicara fondasi, itu adalah dia nggak mikirin bahwa ini kuat apa enggak. Yang penting barangnya naiknya tingginya dapat. Nah itunya. Jadi salah parameter. Makanya tadi saya bilang orang-orang tuh ngejarnya tinggi-tinggian. Tinggi itu bukan sistem, Mas. Tinggi itu orang. Oke, berarti saya salah dong tadi ya. Ya gini, tinggi itu bukan sistem yang driven ya. Oke. Tinggi itu personal. Karena mungkin dia suka, dia punya bakat, akhirnya dia bisa mampu mencapai yang tinggi. Kalau sistem itu standar, sistem itu megangnya standar. Kalau dia anak bisa tinggi, karena anaknya ini kebetulan aja hoki gue dapetin anak kayak gini, bener kan? Nah kira-kira, jadi ini ranah yang biasanya kadang-kala orang salah melihat gitu, salah melihat sasaran. Sekolah melihat target gue di sini. Oke, kalau target itu di situ, lu bisa jamin nggak satu angkatan anak ini bisa mencapai target itu? Itu nggak mati Mas jadi. Karena dia latihan tinggi ya, tapi dia yang dasar. Lo kenapa yang dasar? Karena diharapkan, lo kalau anak ini memiliki fundamental yang ini contoh gini Mas, ini contoh. Pasti pernah dengar dong yang namanya minat bakat, pasti. Ya. Pasti pada saat kita masuk sesuatu, kita mau cek dulu minat Anda di mana, masih benar ya? Sebenarnya inti minat itu apa? Inti dari minat itu apa? Desire, keinginan kan. Jadi misalnya gini, bisa ngebayang nggak? Masih lo tanya, Pak, ini kalau saya mengambil pendidikan di sini berapa lama? 3 tahun. Bisa ngebayang nggak Mas? Lu belajar 3 tahun tapi nggak minat, apa yang terjadi? Neraka itu, bener ya. Dikasih tugas ngedumel, terus stres karena nggak minat gitu. Nah itu esensnya. Tetapi pertanyaannya adalah pada saat anak minat, Mas ya nggak apa-apa, gue so-sonya nggak masalah, gue fun kok. Yang penting gue ngerjain fun. Ada yang begitu kan? Tapi ada anak minat, tapi dia mencari tahu lagi, kemudian dia melihat temannya, kok dia bisa, gue nggak bisa, gue latihan lagi. Di itu dia akan memupuk bakat talent namanya. Nah talent itu yang main tinggi-tinggian Mas, gitu. Ya talent main tinggi-tinggian karena gila masa gue kalah sama dia, positif dong. Terus dia latihan lagi. Akhirnya dia mendapat gila, gue bisa lebih dari dia. Itu bagus. Itu makanya yang membuat tinggi-tinggian tuh bakat, bukan karena bakat given ya. Ya, kalau bakat given mah cuekin aja Mas. Itu kayak anak indigo sendiri, ngerti ya? Lu waktu diajarin udah bisa sendiri. Jadi bakat yang dimaksud adalah anak ini terpush karena ada sistem. Nah, kalau sekolah ngeliatnya agak terbalik, yang dilihat yang tinggi-tinggian itu. Yang nggak mencapai tinggian, bisa ngebayang deh dari 10 siswa, yang bisa mencapai tinggi berapa orang? Pasti lebih sedikit ya? Lebih sedikit. Nah, bisa ngebayang nggak? Yang di bawah-bawah inilah yang akhirnya masuk ke industri, terus dia bilang, gile, kok banyak banget yang nggak ready ya? Nah itu tuh. Jadi sebenarnya hanya masalah, semua orang lupa bahwa pada saat mereka berada di jenjang itu, pertahankan jenjang bawahnya dulu. Nah kalau animasi jenjang bawahnya itu tadi satu Mas, banyak nih Pak Remas. Ini salah satunya ya. Ada pekerjaan yang ada pekerjaan membentuk Mas, membentuk. Kalau agak susah dijelaskan secara ini ya, kayak kita mematung, bener ya? Kayak kita mematung. Sekarang saya mau tanya Mas, orang pada saat mau matung, mau pakai kayu, mau pakai lilin, pasti ada grand design sebelum dia mau memulai, benar ya? Betul. Grand design di pikirannya dia, atau grand design dia desain dulu, pasti ada grand design-nya dia, kemudian dia apply, benar ya? Nah, kalau kerja sendiri kan nggak ada masalah. Makanya seniman tuh nggak ada masalah. Orang gue maunya hanya gue dan Tuhan yang tahu. Jadi kalau gue bekerja seniman, kalau gue tiba-tiba nggak bisa ngelanjutin, nggak ada orang bisa ngelanjutin. Kan seniman kan gitu ya. Karena dia mengeksplor diri dia. Kalau desainer kan beda Mas. Nah, sekarang saya mau tanya. Kalau Mas ada pekerjaan yang membentuk ya, pekerjaan membentuk. Goals-nya adalah gini. Ini udah ada desain, lo bisa nggak menghasilkan bentuk yang sama sama desainnya? Kan itu doang. Tasnya tuh gitu doang, operasional tuh gitu doang Mas. Iya. Ya. Nah, pola itu yang nggak diajari. Yang diajarin polanya, anak-anak, lo ngedesain dulu. Ngerti ya? Nah, oke. Tapi Mas, ini menarik. Ini kayaknya sumber permasalahan. Sumber permasalahan. Tetapi buat Vincent biar penasaran, untuk sesi ini kita hold dulu. Thank you. Kita jawab untuk di sesi berikutnya. Oke, Vincent, menarik banget kan, Mas Dedi. Kalau dengerin beliau itu kayaknya, jadi kita bisa tahu problemnya apa, kemudian solusinya apa. Tapi tadi kita cut sengaja. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah ini. Kalian boleh tanya-tanya, nanti Mas Didi bisa menjawab secara langsung. Tapi kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya tetap dengan Mas Dedi, dengan melanjutkan tadi
poin-poin yang menjadi sumber kesalahan, dan kita nanti juga pengen mendengar sih solusi dari Mas Didi apa ini, sarannya apa. Oke? Oke, thank you. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Thank you Mas Ded. Thank you. T-Talk Digital Yours.